Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras dalam pertemuan marketing strategik sesi 10. Tema pada video ini adalah strategi pemasaran global. Tujuan utama belajar strategi pemasaran global adalah 1. Memperluas pangsa pasar. 2. Meningkatkan daya saing. 3. Memahami keragaman budaya. 4. Mengoptimalkan efisiensi operasional. Selamat mengikuti. Strategi standarisasi, perusahaan menggunakan pendekatan yang sama di semua negara, dengan sedikit atau tanpa modifikasi pada produk dan kampanye pemasaran. Tujuan dari strategi ini adalah menciptakan efisiensi biaya, konsistensi merek, dan skala ekonomi dengan menawarkan produk yang sama di seluruh dunia. Contoh, Coca-Cola menggunakan strategi standarisasi dengan menjual produk yang hampir identik di seluruh dunia, dari segi rasa dan kemasan. Kampanye iklan global mereka juga sering mengangkat tema universal seperti kebersamaan yang relevan di banyak budaya. Indomie mie goreng tetap mempertahankan rasa khas Indonesia yang sama di berbagai negara. Produk ini populer di banyak negara seperti Nigeria, Mesir, Arab Saudi, dan negara-negara Eropa, dengan cita rasa yang hampir identik seperti yang dijual di Indonesia. Ini membantu menjaga konsistensi merek dan menghemat biaya produksi. Di beberapa negara, Indomie menyesuaikan rasa dan varian produk agar sesuai dengan selera lokal. Misalnya, di Nigeria, Indomie memiliki rasa ayam dan variasi rasa lokal yang disukai konsumen Nigeria. Mereka juga menyesuaikan kemasan dan bahasa pada produk untuk pasar tertentu, membuatnya lebih relevan dan menarik bagi konsumen lokal. Strategi adaptasi. Perusahaan menyesuaikan produk, pesan pemasaran, dan pendekatan lainnya agar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan norma budaya pasar lokal. Adaptasi dilakukan untuk memastikan produk lebih relevan dan dapat diterima oleh konsumen di berbagai negara. Contoh, ayam McD, McDonald's Indonesia menawarkan paket nasi dengan ayam goreng yang sangat populer di Indonesia. Menu ini menjadi salah satu produk unggulan McDonald's di Indonesia, karena masyarakat Indonesia umumnya lebih menyukai makan dengan nasi dan ayam goreng daripada burger. Sambal dan saus sambal khas Indonesia. McDonald's Indonesia juga menambahkan pilihan sambal yang lebih pedas untuk menyesuaikan dengan preferensi masyarakat Indonesia yang gemar makanan pedas. Ini berbeda dengan McDonald's di negara lain yang lebih banyak menawarkan saus tomat atau saus barbecue. Chico Donut dan Coffee adalah merek asal Indonesia yang terkenal dengan produk donat, kopi, dan yogurt beku, dan telah berhasil mengembangkan jangkauan internasionalnya. Didirikan pada tahun 2005 oleh Johnny Andrian. Chico cepat menarik perhatian publik dengan produk berkualitas tinggi dan konsep toko modern yang berfokus pada pengalaman pelanggan. Berikut beberapa faktor yang menjadikan Chico mendunia. Yang pertama, kualitas produk. Yang kedua, kombinasi produk. Yang ketiga, desain dan pengalaman pelanggan. Dan yang keempat, strategi ekspansi internasional. Serta yang kelima adalah inovasi dan adaptasi. Dengan kombinasi produk berkualitas, konsep yang menawan, dan strategi pemasaran yang efektif, Chico berhasil menciptakan merek donat yang tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga mendunia. Indonesia memiliki sejumlah produk minuman yang telah berhasil menarik perhatian pasar internasional karena cita rasa khas dan kualitasnya. Berikut beberapa di antaranya: kopi luwak, teh Indonesia, jamu, bir bintang, wedang jahe, es teler, dan es kelapa muda. Minuman-minuman ini tidak hanya
menghadirkan cita rasa eksotis bagi para penikmatnya, tetapi juga membawa kekayaan budaya Indonesia ke pasar global. Keberhasilan mereka di pasar internasional dipengaruhi oleh branding yang baik, kualitas produk, dan pengemasan yang menarik. Segmentasi pasar internasional dan penargetan. Topik ini membahas cara mengidentifikasi dan membagi pasar global ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan variabel seperti geografi, demografi, psikografi, dan Wardah adalah salah satu merek kecantikan lokal dari Indonesia yang memfokuskan produknya pada segmen wanita muslim. Wardah dikenal sebagai pionir produk kecantikan halal di Indonesia dengan berbagai produk yang dirancang sesuai prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan wanita muslim. Berikut penjelasan tentang segmen produk kecantikan Wardah untuk wanita muslim. Produk berlabel halal, contohnya rangkaian skincare, Wardah Lightening Series, Wardah Acne Derm Series, dan Wardah Renew You Series. Selanjutnya, kosmetik make-up halal dan ramah wudhu, seperti Wardah Everyday BB Cream dan Foundation. Kemudian Wardah Insta Perfect Series. Ada produk lain seperti produk perawatan bibir dan mata. Contohnya Wardah Mid Lip Cream dan Wardah EY Expert Series. Kemudian yang berikutnya adalah perawatan rambut berlabel halal dan produk berbahan alami yang aman. Wardah memahami kebutuhan khusus wanita muslim mulai dari kehalalan produk hingga kemudahan penggunaan saat berwudu. Dengan harga yang terjangkau, kualitas baik, dan komitmen terhadap prinsip-prinsip halal, Wardah telah menjadi salah satu merek kecantikan favorit wanita muslim di Indonesia dan semakin dikenal di negara-negara muslim lainnya. Dinamika pasar internasional dalam segmentasi pemasaran internasional penting untuk memahami bahwa pasar global memiliki dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan pasar domestik. Segmen yang ada bisa sangat berbeda antar negara atau wilayah karena faktor-faktor yang lebih beragam seperti budaya, regulasi, kondisi ekonomi, dan infrastruktur. Berikut adalah beberapa aspek tambahan yang relevan untuk mempertajam pemahaman tentang segmentasi internasional. Segmentasi makro. Ini melibatkan pembagian pasar berdasarkan faktor besar seperti ekonomi, kondisi politik, iklim, atau ukuran populasi. Segmentasi ini sering digunakan untuk memahami perbedaan regional dan menentukan negara atau wilayah mana yang berpotensi untuk penetrasi pasar. Sebagai contohnya,
perusahaan teknologi mungkin menargetkan negara-negara dengan infrastruktur internet yang maju terlebih dahulu, seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Jepang, sebelum memasuki pasar dengan infrastruktur internet yang lebih berkembang. Segmentasi mikro. Setelah pasar makro diidentifikasi, segmentasi mikro dilakukan untuk lebih mendetailkan target dalam wilayah tertentu berdasarkan faktor demografis, psikografis, atau perilaku. Sebagai contoh, setelah memasuki pasar Cina, perusahaan fashion internasional seperti H&M mungkin menargetkan segmen mikro seperti remaja perkotaan yang peduli tren dan cenderung berbelanja online. Faktor budaya dan segmentasi pemasaran internasional. Budaya memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana segmen konsumen berperilaku di berbagai negara. Model Hofstede tentang dimensi budaya dapat menjadi alat penting untuk memahami perbedaan ini, seperti sikap terhadap individualisme versus kolektivisme, hierarki atau jarak kekuasaan, dan orientasi jangka panjang versus jangka pendek. Sebagai contoh, produk yang menekankan eksklusivitas dan status, misalnya barang-barang mewah, mungkin lebih berhasil di negara-negara yang lebih hierarki, seperti Cina dan India, di mana kesan sosial memiliki bobot yang signifikan. Sebaliknya, di negara-negara yang lebih egaliter seperti Skandinavia, konsumen mungkin lebih menghargai fungsi dan kesederhanaan. Strategi standarisasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memperluas pangsa pasar, terutama dalam pasar global. Dengan strategi ini, perusahaan menciptakan produk atau layanan yang seragam atau distandarisasi untuk pasar-pasar yang berbeda, dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Berikut adalah penjelasan tentang strategi standarisasi dalam memperluas pangsa pasar. Pengurangan biaya produksi, konsistensi merek, efisiensi dalam pemasaran, penerapan teknologi, dan inovasi yang merata, serta efisiensi rantai pasok. Selanjutnya, yang terakhir adalah perlindungan kualitas. Adaptasi penyesuaian lokal adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menyesuaikan produk, layanan, atau strategi pemasaran mereka agar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan budaya pasar lokal. Berbeda dengan standarisasi, strategi ini mengakui bahwa setiap pasar memiliki ciri khas yang unik, seperti perbedaan bahasa, gaya hidup, nilai budaya, dan regulasi. Berikut adalah poin penting tentang adaptasi penyesuaian lokal. Produk yang relevan dengan pasar lokal. Komunikasi pemasaran yang tepat sasaran.
penyesuaian harga dan distribusi, dan kepatuhan pada regulasi lokal. Adaptasi penyesuaian lokal membantu perusahaan tetap relevan dan kompetitif di pasar internasional dengan memenuhi kebutuhan unik setiap wilayah. Strategi ini umumnya dipilih untuk industri dengan sensitivitas budaya tinggi, seperti makanan, mode, dan hiburan. Meningkatkan daya saing adalah upaya untuk membuat bisnis lebih unggul dari pesaing, baik dalam hal kualitas produk, layanan, harga, atau inovasi. Berikut adalah beberapa strategi utama untuk meningkatkan daya saing. Inovasi produk dan layanan. Meningkatkan kualitas dan konsistensi. Efisiensi operasional. Penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Investasi dalam sumber daya manusia. Penggunaan teknologi digital dan data. Membangun merek yang kuat dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Dengan fokus pada strategi-strategi ini, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka di pasar, menarik lebih banyak konsumen, dan mengungguli pesaing dalam jangka panjang. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya.